Baik, shalom untuk kita semua. Shalom. Nah, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita mengambil sikap saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita mengangkat satu pujian yang berkata, hatiku percaya. Hormat bagi Bapa Surga, hormat bagi Bapa. Baik, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Engkau mengizinkan kami untuk senantiasa beribadah dan memulai segala apapun yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah ibadah ini menjadi harum bagi nama Tuhan, dan kami yang pelayanan kiranya Tuhan memberkati. Layakan kami Tuhan agar kami layak untuk senantiasa memuji dan memuliakan Engkau. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga nanti kami akhiri. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, marilah kita bermazmur bagi di hadapan Tuhan yang terambil dari Mazmur nomor 17 ayat 1 sampai 15. Bunyi demikian. Diburu dengan tak bersalah. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku, berilah telinga dan doaku, dan bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya datang menghakimi, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku,
maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia. Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, ya kakiku tidak goyah. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sedangkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengempu aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka membual, mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang menghadap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah Tuhan di hadapan mereka. Rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Luputkanlah aku, ya Tuhan, dengan tanganmu dari orang-orang dunia ini yang baginya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggallah untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku menjadi puas dengan rupamu. Tiba saatnya kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, segala puji syukur. Sebab Kau yang layak dipuja.
membaca serta akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita mengangkat satu pujian yang berkata, selidiki aku. Bersatu dalam doa. Tuhan kami yang kami sembahi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk pada pagi hari ini Tuhan kami bisa beribadah kepadamu, dan pada saat ini kami mempersiapkan hati kami mau membuka hati kami untuk Tuhan, untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan dapat kami tanamkan dalam hati kami dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Engkau berkati anak-anak remaja Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap benih firman-Mu yang akan didengarkan pada pagi hari ini dapat mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan hanya berasal dari Engkau dan bukan untuk mencari kemuliaan kami, tetapi mencari kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik sekalian, shalom, selamat pagi semuanya. Saya harap adik-adik di rumah sekalian bisa mendengarkan firman Tuhan dan mau beribadah kepada Tuhan. Meskipun dalam situasi apapun kita dihadang untuk tatap muka, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap ibadah kepada Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dan belajar bersama-sama dari Matius pasal 9 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13 dengan judul perikop Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Saya baca untuk kita semua. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan.
Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik sekalian yang ada di rumah, saya akan menyaksikan sebuah video remaja yang hidupnya jauh dari Tuhan, dan seketika itu juga dia mau dipanggil oleh Tuhan dan mau melayani Tuhan, mau mengikut Tuhan. Silakan melihat videonya. Woi, anak culun, sini nggak lo? Nama aku Mimi, bukan Culun. Mimi? Apaan nih Mimi? Kuncir 2. Hah? Tas lebah. Apa sih ini juga moto minum? Doraemon. Guys, sini deh. SMA kelas 1 mesti begini jalanannya. Doraemon. SMA apaan kayak gini nih? Terus kenapa? Terus ke gua masuk? Hah? Main aja dah. Urusannya apa malu emang kalau di ngerokok? Udah, nggak usah begitu. Cepet keluar yang di kantong, nggak apa-apa udah. Ah, lama. Apaan sih 10.000? 10.000. Apaan? Duit 10.000 bisa beli apa? Gue tanya. Lu bisa beli ini terus duitnya kemana ya? Hah? Cepet. Bagi dong. Lagi-lagi yang ada di kantong, cepet gengnya lama. Ah, Bohong. Coba lihat rokok ini datang sini. Mana yang di sini? rokok. Kemarin. Nggak ada. Ah, emang lu gembel. Udah ambil aja, ambil 10.000. Cabut. Buat beli rokok ya kan? Kayak tuh dia. Hai Datang Han. juga. Ini Han. Tuh, kasih. Kenapa? Lu mau ngapain sih? Nih kayak kemarin. Mana? Cobain minum aja enak. Rokok. Nih kita minum. Ya apaan? Minum aja, enak kayak teh manis. Enak kan? Enak nggak? Ini apa? Enggak apa. Udah minum aja dulu. Rasain, enak. Enak banget loh ini. Nikmatin. Ini terlaris nomor 1 buat anak-anak kayak kita. Yoi nggak? Yoi lah. Enak, jangan dia sekali minum langsung. Langsung aja habisin. Emangnya bisa bikin tenang? Oh, pas. Tiap hari kita minum. Pikiran lo yang bikin tenang. Iyalah. Cobain aja dulu. Nih, sebut dulu. Tuh, sekalian tuh. Cepat. Buat dulu. Bisa. Kayak kemarin di sekolah. Iya. Di depan sekolah. Bisa aja. Obatnya mana? Obat. Kasih. Nih minum obat nih. Cobain obatnya nih. Bisa bikin tenang, refleksi diri. Iya. Nih, minum Satu-satu. ini, pakai ini, dijamin pikiran lo tuh bersih, tenang. Cobain aja. Cobain. Iya. Gak bakalan mati kok. Masih hidup kan? Kan gue mau makan. Ya ya lah. Bisa di segala. Gak masalah. Gak bakal masalah kalau lu belum makan sekalipun. Cobain dulu, nggak usah. Makan. Gak Masa kayak gitu? Beneran deh, beneran. Makan aja. Nih. Dulu cobain dah, udah tadi gue 1. Enak gak? Enak kan? Mantep kan? Gue pusing ya? Iya, nggak ngaruh sebenarnya. Santai, Biasa kita juga aja. pusing. Biasa ya. Slow aja. Kenapa? Kenapa? Woi, lu kenapa? Bak, woi. Bak. Bak. Ini kenapa? Woi. Cak. Cablak. Bangun. Cak. Cablak. Bangun. Cablak. Aduh. Lu kenapa? Aduh, astaga. Gimana?
mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Adik-adik sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari video yang telah adik-adik lihat mengisahkan tentang kehidupan sekelompok remaja yang diantaranya ada salah seorang remaja yang masih sekolah SMA kelas 1. Dia dipengaruhi oleh sekelompok remaja yang jauh dari Tuhan. Latar belakang dari kehidupan anak remaja ini namanya Hana. Dari keluarganya terjadi perceraian, terjadi ketidakrukunan dalam keluarganya, sehingga dia menjadi putus asa dan mau mengikut orang-orang yang tidak mau mengikut Tuhan. Jadi dari video ini adik-adik, ketika Hana melihat ada seorang temannya yang kehidupannya dekat dengan Tuhan, selalu memiliki komunitas yang sehat dan mau melayani Tuhan, si Hana ini tergeraklah hatinya. Adik-adik bisa lihat dari videonya sendiri, ketika Hana tergerak hatinya, dia mau mengikut komunitas yang lebih sehat itu dan meninggalkan kehidupannya yang lama. Kehidupan Hana yang lama seperti apa? Kehidupannya yang lama yaitu jauh dari Tuhan, selalu meminum obat terlarang, selalu tidak mengikuti komunitas seperti PA, ibadah di rumah. Dia tidak ikut seperti itu. Dia hanya fokus kepada orang-orang atau teman-temannya yang hanya bergaulnya tidak sehat. Jadi dari video ini adik-adik kita bisa belajar, sehina apapun diri kita, ketika Hana mau bertekad untuk mengikut Tuhan, dia akan meninggalkan kehidupan lama itu. Selama hidup kita hanya mau mengikut Tuhan, Tuhan tidak memandang kita adalah berdosa sehingga dia tidak memanggil kita. Begitu juga adik-adik sekalian yang ada di rumah, kalau kita sudah memiliki dosa ataupun kehidupan kita selalu berkeinginan kita sendiri atau mengikuti keinginan kita sendiri selama ini, ketika Tuhan memanggil kita, mari kita respon dengan benar. Respon kita seperti apa? Yaitu bersikap meninggalkan kehidupan lama kita. Kehidupan lama kita seperti apa? Seperti contoh tadi di video Hana, dia meninggalkan kehidupan seperti dia bergabung sama teman-teman yang tidak ikut komunitas yang mau melayani Tuhan, yang pada akhirnya dia mau dipanggil Tuhan untuk melayani, dan setelah itu dia tidak bergabung dengan komunitas-komunitas yang sudah tidak sehat itu. Seperti halnya juga pada bacaan kita pada pagi hari ini, yang menjadi tema kita adalah mari mengikut Yesus. Seperti halnya Matius ketika dipanggil Tuhan, dia sedang bekerja sebagai pemungut cukai. Apa itu pemungut cukai? Pemungut cukai adalah orang-orang pada zaman itu yang memungut pajak. Kalau kita pada saat ini adalah orang-orang yang mengambil bunga uang. Dan pemungut cukai pada saat itu dianggap sebagai orang-orang yang berdosa. Karena kenapa? Mereka menindas orang-orang yang sebangsanya atau orang-orang yang ada pada zaman itu. Mereka menagih uang dengan paksaan. Itu artinya mereka itu berdosa di hadapan Tuhan, dan pemungut cukai itu tidak layak di hadapan Tuhan pada saat itu. Tetapi karena Tuhan Yesus mau memanggil Matius, dan akhirnya Matius mau mengikut Tuhan. Akhirnya Matius mau meninggalkan kehidupan lamanya. Matius mau meninggalkan kehidupannya yang selama ini dia hanya bertugas sebagai pemungut cukai dan mau melayani Tuhan, mau mengikut Tuhan.
Jadi adik-adik sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita siap untuk ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Seperti apa panggilan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Bisa saja melalui orang-orang sekeliling kita, bisa saja melalui mentor-mentor remaja atau pembina remaja. Bukan berarti Tuhan yang langsung ngomong pada kita, ayo anak-anak remaja, ayo ikut saya. Tidak, tetapi dia memakai orang-orang sekeliling kita untuk memanggil kita. Jadi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari video dan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita pelajari, yaitu yang pertama, 1, jangan menyia-nyiakan panggilan Tuhan. Jangan menyia-nyiakan panggilan Tuhan. Yang kedua, bertekad untuk meninggalkan kebiasaan lama kita, yaitu dosa. Ketiga, hidup di dalam Tuhan dengan menanggapi panggilannya. Jadi sekali lagi, pelajaran penting yang kita petik dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini ataupun dari video yang telah kita lihat, yang pertama, jangan menyia-nyiakan panggilan Tuhan, bertekad untuk meninggalkan kebiasaan dosa. Yang ketiga, hidup di dalam Tuhan dengan menanggapi panggilannya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat kita lakukan setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap benih firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah kami menjadi orang-orang pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar saja. Kami serahkan adik-adik remaja ini dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami semua. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu saja, seperti Engkau memanggil Matius. Meskipun dia sadari hidupnya adalah berdosa, tetapi dia mau dipanggil oleh Tuhan dan mau mengikut Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami mau menyerahkannya dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa berkarya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena atas penyertaan-Mu Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan hingga saat ini kami masih dalam keadaan baik Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan, namun kami mohon Engkau ampuni segala perbuatan kami sepanjang hari Tuhan, agar apapun yang kami sampaikan kepadamu Engkau boleh menjawab seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami berdoa juga buat Kalinda yang telah menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, berkati di segala pekerjaannya, berkati di segala studinya, keluarganya, kiranya Engkau memberkati Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami berdoa juga buat adik-adik remaja kami, kiranya Engkau memberkati mereka di rumah mereka masing-masing, Engkau memberkati mereka di segala studi mereka Tuhan, Engkau berkati juga keluarga mereka, jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya apapun yang akan datang Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami berdoa juga buat kami, para mentor remaja, kiranya Engkau memberkati kami, lindungi kami di segala pekerjaan kami, studi kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami berdoa juga buat ibu pembimbing kami, Engkau memberkati di segala pekerjaannya, pelayanannya, keluarganya, kiranya Engkau memberkati Tuhan, lindungi Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami, kiranya Engkau pulihkanlah bangsa kami dari segala virus-virus yang melanda di seluruh dunia. Kiranya Engkau campur tangan Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yakin dan percaya Engkau kuasa-Mu itu lebih ajaib dari segalanya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, jauhkanlah kami dari virus-virus ini Tuhan, agar kami selalu sehat dan kami melakukan segala aktivitas kami dengan baik dan selamat. Tuhan Allah Bapa kami berdoa juga buat kampus kami ini, kiranya Engkau memberkati, lindungi, tuntun dan sertai Tuhan di segala apapun yang digumuli Tuhan, kiranya Engkau kabulkan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami berdoa juga buat keluarga kami, orang tua kami yang di kampung halaman kami masing-masing, kiranya Engkau memberkati mereka, lindungi mereka Tuhan, tutup bungkus mereka, jauhkanlah mereka dari segala penyakit apapun Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, lindungi kami, berkati kami yang ada di sini Tuhan, Engkau lindungi kami Tuhan. Berkatilah kami di segala pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, kiranya Engkau memberkati Tuhan.
Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami yang jauh dari kesempurnaan, dan kami akan menyempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami secukupnya, Dan ampunilah kami dosa-dosa seperti kami mengampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Kau yang kerajaan, kuasa, dan Kasih dalam Kristus bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang terambil dari Mazmur nomor 23 ayat 6. Saya membacakannya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumurku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bagi Dia segala pujian. Semua berdiri, semua berdiri. Baik anak-anakku, anak-anak remaja yang ada di rumah masing-masing maupun kakak-kakak yang ada di rumah ibadah ini, kita tetap bersemangat untuk mengikut Yesus seperti yang disampaikan oleh kakak kalian, bahwa mengikut Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa yang akan bisa mengubah seluruh hidup kita. Karena itu marilah kita terima berkat Tuhan dan kembali dalam tugas pekerjaan anak-anak sebagai anak sekolah dan tugas di rumah. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai dan membimbing setiap langkah juang kita mengikut Tuhan Yesus dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Bapa di dalam
Silakan mengambil sikap satu persatu.